saya memutuskan this is it, udah. I think I have enough gitu ya, sebagai model, sebagai artis dan lain-lain. Saya harus kembali ke sekolah ya, saya harus kembali ke kuliah dan mengejar ketertinggalan saya karena saya udah cuti 3 semester waktu itu dan saya komit saya harus selesaikan S1 saya. Waktu itu kemudian saya langsung kembali ke Jogja ya, meneruskan studi saya dan saya meninggalkan semua yang sudah saya capai waktu itu. Bahkan orang kalau Mbak Safina riset waktu itu kan setahun aja saya 15 iklan, Mbak. Iya. Kemudian sinetronnya juga yang stripping, yang kerja tayang, terus banyak sekali tawaran-tawaran. Saya tinggalkan semua karena saya udah tahu apa yang saya mau dalam hidup. Saya udah nggak lihat lagi ke belakang, saya tinggalkan dan saya benar-benar kejar apa yang saya cita-citakan. Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Cuap-Cuap Cuan dalam segmen Top Woman Talk. Senang sekali saya Syafina Nasyar kembali menghadirkan narasumber. Lagi-lagi kalau dari kemarin kita selalu menemukan perempuan-perempuan yang berada di posisi yang cukup tinggi, memiliki peran yang cukup signifikan, bukan cukup lagi, tapi memang sangat-sangat signifikan di sektor keuangan Republik Indonesia. Nah, saat ini saya mengundang Ibu Friederika Widiasari Dewi selaku Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan Edukasi Pelindungan Konsumen OJK. Terima kasih banget Bu Kiki sudah mau hadir memenuhi undangan saya. Aku tuh tahu Bu Kiki tuh udah lama ya. Ini Bu Friederika ini dipanggilnya Bu Kiki ya Bu ya. Aku tahu Bu Kiki udah lama, tapi kalau waktu aku riset, aku tuh lihat Ibu Kiki tuh sempat ada di industri entertainment. Nah, aku bingung, sebagai anak yang juga dulu pernah ada di industri entertainment, terus banting setir ke pemberitaan, apa yang Ibu lakukan hingga akhirnya dari industri entertainment, Ibu ada di industri keuangan saat ini? Maksudnya, apakah itu memang sudah direncanakan atau tidak sengaja? Yeah. Terima kasih udah mengundang saya ya, Mbak Safina. Pertama tentu saya ingin menyampaikan bahwa semua profesi itu baik ya. Jadi tergantung kembali ke passion kita masing-masing. Jadi menjadi waktu itu kalau Safina riset itu berarti sekitar 25 tahun yang lalu. Lama banget. Tapi herannya orang masih ingat terus ya. Karena ada. Jadi menjadi pekerja seni waktu itu, main sinetron dan kemudian modeling dan iklan waktu itu adalah impian saya ketika saya masih remaja begitu. Tapi dengan berjalannya waktu tentu saja manusia itu terus berkembang ya, pemikirannya kemudian berubah dan lain-lain. Jadi waktu itu saya realize bahwa itu bukan passion yang saya miliki waktu itu. Jadi saya tiba-tiba I woke up in the morning and I realized this is not something that I want to do for the rest of my life gitu. Jadi kemudian apa? Jadi saya kembali ke passion saya yaitu sekolah gitu, karena mungkin background keluarga saya juga sekolah gitu, scholar gitu ya. Terus kemudian saya senang waktu itu saya kuliah S1 di Fakultas Ekonomi UGM, saya mengambil ekonomi. Kemudian saya memutuskan this is it, udah. I think I have enough gitu ya, sebagai model, sebagai artis dan lain-lain. Saya harus kembali ke sekolah ya, saya harus kembali ke kuliah dan mengejar ketertinggalan saya karena saya udah cuti 3 semester waktu itu dan saya komit saya harus selesaikan S1 saya. Waktu itu kemudian saya langsung kembali ke Jogja ya, meneruskan studi saya dan saya meninggalkan semua yang sudah saya capai waktu itu. Bahkan orang kalau Mbak Safina riset waktu itu kan setahun aja saya 15 iklan, Mbak. Kemudian sinetronnya juga yang stripping, yang kerja tayang, terus banyak sekali tawaran-tawaran. Saya tinggalkan semua karena saya udah tahu apa yang saya mau dalam hidup. Saya udah nggak lihat lagi ke belakang, saya tinggalkan dan saya benar-benar kejar apa yang saya cita-citakan. Begitu saya lulus S1, saya tahu teman-teman sudah pada lulus ya, karena kan saya cuti 3 semester. Saya berpikir dan saya bilang dalam hati saya udah ketinggalan dari teman-teman saya yang lulus duluan. Walaupun yang lulus bareng saya juga masih banyak itu. Akhirnya saya langsung deh lanjutin S2. Saya langsung ke Amerika, saya ngambil MBA dan kemudian saya ngambil jurusan finance, saya spesialis di finance dan bahkan waktu itu di kampus saya di California State University di Amerika. Saya waktu itu bahkan ketika S2 itu pada akhir
masa studi, teman-teman saya ngambil project yang lebih mudah ya. Saya mau ngambil tesis karena apa? Saya mau langsung S3 waktu itu di Amerika, dan profesor saya waktu itu udah akan mensponsori ya untuk kemudian saya langsung S3. Tapi kemudian Mbak Safina, ibu saya telepon waktu itu. Ibu sakit gitu. Kan ibu saya waktu itu udah di wheelchair ya. Waktu saya wisuda beliau datang ke Amerika bersama ayah saya. Pulang ya setahun aja nemenin ibu dulu ya, karena kita anak perempuan paling kecil, sayang sama orang tua. Iya deh pulang gitu, nanti saya pikir saya mau balik lagi ke Amerika, saya ambil S3. Berarti ada 1 year gap. Iya, terus kemudian saya kembali ke Indonesia, saya kerja di Bursa Efek Indonesia, dan akhirnya mungkin doa ibu saya nggak balik ke sana lagi. Tapi saya berkarir di Indonesia, waktu saya kerja di Bursa Efek Indonesia, waktu itu Bursa Efek Jakarta, terus saya meniti karir gitu ya, sampai Hirayan. Gitu. Apa yang membentuk ibu sampai akhirnya sekarang menjadi salah satu pemegang posisi tertinggi di OJK? Apa yang bisa ibu ambil dari journey ibu dari Bursa Efek Indonesia sampai akhirnya ibu ada di posisi tertinggi di OJK? Tentu pertama kita harus memahami passion kita apa, Mbak Safina ya. Saya yakin setiap orang tuh passionnya berbeda-beda. Tapi pertama ya, mungkin ini juga buat anak-anak muda nih yang sekarang banyak yang tanya, aduh aku nanti gimana sih, nanti pengen jadi apa sih ya. Pertama tentu know what you want. Kamu harus tahu kamu pengen apa ke depan gitu ya. The second is dare to dream. Kamu harus berani bermimpi besar gitu tentang masa depanmu. Yang ketiga, you have to know how to get there. Kamu harus tahu bagaimana menuju ke sana yang kamu cita-citakan. Dan yang keempat tentu go get your dream. Kamu harus ayo sana, kejar cita-citamu. Itu yang 4 hal itu yang kemudian membimbing saya, menggait saya untuk sampai di posisi sekarang dengan segala suka dukanya, dengan segala challenge-nya, dan juga banyak tantangan ya yang tidak mudah yang saya hadapi. Tapi kalau kita ingin mencapai cita-cita kita, jangan pernah menyerah, Safina ya. Apapun profesi kita, jangan pernah menyerah. Jadi kalau Safina lihat saya sekarang, lihat bagusnya aja, tapi tentu banyak jatuh bangunnya, banyak air mata juga. Pasti, yang nggak usah kita share sama orang lain, tapi kita harus tunjukkan bahwa kita bisa, dan kita harus mencapai apa yang kita inginkan dan kita cita-citakan. Kalau yang bisa aku konklusikan dari apa yang Ibu sampaikan, ini kan berarti di tengah usia Ibu ya, katakanlah ketika Ibu jadi artis usia 20-an lah, 20 something, and then you switch your career, switch your passion. Nah itu kan nggak banyak yang berani, maksudnya apalagi katakanlah usia aku udah 28, 29, ketika kita mau banting setir itu kan perlu keberanian gitu. Maksudnya selain karena Ibu merasa Ibu itu sudah cukup di industri entertainment, apa yang trigger terbesar gitu? Satu hal yang sederhana tapi saya tahu itu dari Tuhan ya. Jadi one day saya tuh baca artikel di suatu majalah. Waktu itu bicara tentang Alan Greenspan, ya, satu gubernur bank sentral di Amerika yang sangat powerful waktu itu, dan semua orang tuh berbicara tentang beliau, sosok beliau gitu ya, karena orang nunggu ini the Fed naikin atau turunin suku bunga dan lain-lain gitu. Terus saya pelajarin biografi beliau. Ternyata beliau itu umur 29 tahun tuh masih menjadi pemain band gitu. Dan kemudian dia merasa bahwa kayaknya ini bukan sesuatu yang saya inginkan. Kok sama gitu ya. Terus saya pikir, wah ini 29 tahun aja masih main band dan bisa menjadi gubernur bank sentral di Amerika gitu. Dan waktu itu saya mungkin usianya masih mungkin sekitar 24 gitu. Saya masih ada waktu gitu. Itu menginspirasi saya. Makanya kenapa Mbak Safina kalau saya diundang bicara seperti ini, bukannya ingin bukannya kadang-kadang aduh nanti kesannya gimana ya kalau kita bicara, tapi enggak. Rasanya kalau kita sharing sesuatu yang bagaimana kita ada di posisi sekarang, bagaimana jatuh bangunnya kita share, insya Allah itu bisa bermanfaat buat orang lain. Seperti saya mendapat manfaat dari cerita sukses dari orang lain. Gitu. Aku kemarin sempat juga diskusi sama Ibu Destri, kalau sebenarnya ketertarikannya akan ekonomi tuh karena ada pengaruh dari orang tua. Nah kalau Ibu nih pengaruhnya dari mana?
Jadi ibu saya itu tahun 60-an sudah kuliah di Fakultas Ekonomi UGM. Oke. Jadi Sama dari dong berarti. ya, kan? mungkin ya, saya belum dengar cerita dari Bu Destri, tapi jadi dari kecil Mbak Safina, mungkin orang lain tuh mendongeng tentang cerita princess-princess, ibu saya tuh enggak. Dari kecil ibu saya tuh mendongeng tentang ekonomi Indonesia. Oke, saya lakuin ke anak saya yang 9 bulan. Jadi dongeng tentang ekonomi makro, tentang ekonomi Indonesia, bagaimana untuk mencapai pertumbuhan sekian, begitu ibu saya dari kecil mendongeng seperti itu. Jadi dari kecil saya udah pikir, ini ibu saya ini belajar apa sih, kuliah di apa sih gitu. Jadi saya, one day aku pengen belajar apa yang ibu saya so excited about gitu ya. Jadi dari situ saya dari kecil saya udah pengen cita-cita juga ya untuk apa sih yang dipelajari ibu saya. Terus ibu saya itu unik Mbak Safina ya. Kalau ibu-ibu lain, ibu saya itu anti mainstream gitu ya. Jadi kalau ibu-ibu lain mungkin ya, tapi ini nggak tentu bagus ya, nggak tentu harus ditiru ibu-ibu. Saya selalu bilang ibu saya itu anti mainstream. Jadi kalau ibu-ibu lain tuh anaknya disuruh bantu di dapur, ibu saya bilang gak usah gitu. Kamu belajarnya matematikanya, bahasa Inggrisnya apa? Karena nanti ke depan kamu butuh ini gitu. Jadi kadang-kadang diprotes sama teman-teman saya yang ngadu sama ibunya, itu loh kayak ibunya Kiki tuh loh nggak pernah nyuruh-nyuruh kita bantu di dapur. Tapi belajar matematika, tapi belajar bahasa Inggris, milih mana? Gitu, jadi ibu saya seperti itu. Jadi unik sih. Jadi kalau she inspired me so much. Sepanjang tadi ibu cerita, berarti kan dari switching career, pindah negara, terus ada 1 year gap, artinya berarti sampai sekarang belum kembali lagi? Aku nggak kembali ke Amerika untuk ngambil S3, tapi aku alhamdulillah sudah doktor di Indonesia. Udah, saya 2019 sudah lulus doktor di UGM. Alhamdulillah lulusnya cukup cum laude gitu. Padahal waktu itu saya sedang hamil besar loh Mbak Safina. Jadi saya waktu itu sebagai dirut di Kusodian Central Efek Indonesia setelah dari Bursa Efek, saya lagi hamil gede dan bisa. Jadi saya mau inspire perempuan Indonesia. Boleh. Jadi hamil itu bukan kendala gitu. Nggak ada tuh hamil kendala. Perempuan bisa multitasking. Dan terlahir multitasking memang kan. Aku pengen tahu apa tantangan terbesarnya. Tadi kan ibu bilang mungkin ibu nggak bercerita banyak tentang wanita tidak bercerita. Sekarang kan trennya seperti itu. Wanita tidak bercerita tentang kesedihannya sedang apa. Tapi aku pengen tahu apa satu tantangan terbesar and what is your biggest fear? Tantangan terbesar ya stigma perempuan bisa nggak sih gitu. Apalagi tadi Mbak Safina bilang dulu saya pernah punya background bekerja di dunia yang lain ya, di entertainment. Pasti ada yang underestimate dong. Di awal iya, tapi saya orang yang optimis Mbak Safina ya. Saya tidak pernah menyalahkan situasi, keadaan tidak, tapi saya selalu mengambil semua itu sebagai sesuatu yang semakin memicu saya untuk memberikan yang lebih baik, bekerja lebih keras, dan saya ingin membuktikan bahwa kita tidak seperti yang mereka pikirkan, tidak seperti yang mereka khawatirkan, dan itu over the time kita menunjukkan our capability ya, kemudian komitmen. Jadi saya lihat ya orang itu kalau bekerja ya mungkin pinter itu di awal aja, tapi over the time itu attitude, komitmen gitu. Jadi saya udah di karir di dunia keuangan 20 tahunan ya gitu ya. Jadi saya pikir itu sudah waktu yang sangat panjang untuk kita bisa proving ya, untuk bahwa ya kita sangat komit ya. Karena tadi Mbak Safina ya, problem sama banyak orang itu adalah ketika mereka membuat decision, mereka sering look back terus, aduh gimana ya, aduh aku harusnya waktu itu enggak. Itu yang bikin orang itu susah mencapai ya apa yang dituju ya, bahkan sering gagal tuh karena mereka sering kemudian ragu-ragu dan menyesali masa lalunya atau keputusan yang diambilnya. Kalau saya enggak, once I made decision ya I stick to it dan aku tuju terus, ya. Apa yang emang aku cita-citakan gitu. Ada sosok yang menjadi mentor atau role model di luar orang tua ya selama karirnya? Iya, tapi kalau memang yang inspiring saya tuh ibu sih. Ibu saya itu sangat inspire. Jadi memang buat sekarang saya seorang ibu, Mbak Safina pasti seorang ibu, betapa peran seorang ibu itu tanpa disadari itu luar biasa membentuk karakter anak dan cita-cita dan mimpi anak ke depan. Jadi ibu saya tuh
punya cita-cita yang besar kepada anak-anaknya, termasuk anak perempuan. Jadi kita berenam bersaudara, saya paling kecil, 3 perempuan, 3 laki-laki. Dan orang tua kami tidak pernah membedakan pendidikan untuk anak laki maupun anak perempuan. Bahkan dari kecil perempuan, anak-anak perempuan itu udah didoktrin nih sama ibu saya. Doktrinnya betul nggak yang agak lucu gitu, ibu saya tuh anti mainstream banget ibu saya. Lucu apa serem nih? Ibu saya bilang, nanti kalau menikah jangan cari orang kaya. Oke. Aneh ya, biasanya kan orang seneng ya punya besan kaya atau anak perempuan juga nyoh cari mertua. Enggak, dari kecil saya bilang jangan cari suami yang kaya. Loh, maksudnya gimana Bu? Kamu cari sendiri ya. Kamu harus cari sendiri. Kamu harus bisa. Kamu harus jadi perempuan mandiri, kamu harus bisa cari uang sendiri, dan kamu harus bisa memenuhi kebutuhanmu dan keluargamu sendiri. Gitu. Jadi doktrin itu yang selalu selalu memicu saya untuk oh ya saya harus mandiri. Jadi kita tidak tergantung siapapun. Jadi alhamdulillah ketika kita menikah pun bukan karena menikah karena background ekonomi, bukan karena oh saya menikah karena saya butuh seseorang untuk mensupport kebutuhan saya dan lain, tidak. Tapi benar-benar karena memang menemukan orang yang oh kayaknya kita bisa untuk hidup bersama ya, membina rumah tangga dan lain. Jadi itu benar-benar satu bekal yang rasanya yang saya akan teruskan juga ke anak saya gitu ya. Itu ibu saya. Kembali ke pertanyaan Mbak Safina tadi, mentor-mentor siapa? Saya sangat senang membaca Mbak Safina, terutama biografi orang-orang sukses ya. Mungkin kelihatannya klise, tapi saya mengagumi Ibu Kartini. Jadi saya pernah waktu itu satu kesempatan diminta oleh satu media untuk membacakan salah satu surat Kartini. Dari situ saya mulai riset. Dari kecil kan memang kita sering karnaval gitu hari Kartini pakai, tapi kita kadang sering memaknai ya gitu hanya seperti karnaval, hanya seperti peringatan. Dan begitu saya baca lebih dalam, wah luar biasa Ibu Kartini itu hidup di zaman itu punya visi yang bisa melampaui ratusan tahun di depannya, terutama pendidikan Safina. Jadi apa yang bisa merubah nasib ya suatu bangsa itu salah satunya adalah ketika perempuan itu dididik. Saya melihat salah satu kunci adalah pendidikan. Saya tidak mungkin ada posisi ini kalau bukan karena pendidikan. Dan itu rasanya warisan yang sangat berharga yang diberikan orang tua itu adalah bekal pendidikan. Jadi orang tua saya selalu mengesampingkan kebutuhan-kebutuhan mereka. Ini juga relate sekali zaman sekarang ya. Orang tua banyak yang jangan dibilang anak-anak muda aja yang FOMO, fear of other people opinion. Kadang kan orang tua juga kan, apalagi ibu-ibu dalam satu komunitas gitu ya, seperti itu. Ibu saya ingat dulu pernah waktu dulu dibilang gini, itu ibu itu kok kalau acara bajunya itu aja. Terus ibu saya bilang, oh memang kami mempunyai skala prioritas untuk pendidikan anak, untuk gizi anak dan sebagainya. Itu luar biasa ibu saya at the time gitu ya, ibu sudah bisa menjawab seperti itu. Jadi saya bilang, wah luar biasa. Jadi saya kembali, saya yang menyemangati saya juga selain orang tua ya, doktrin orang tua, value yang ditanam orang tua juga kisah-kisah sukses orang-orang yang hebat seperti Ibu Kartini. Dan saya juga baca perempuan-perempuan hebat yang saya rasa sangat menginspirasi. Aku ingin tahu lebih banyak peran Ibu di OJK gitu ya, sebagai pimpinan tertinggi. Sebelum masuk ke peran Ibu, tapi aku juga pengen tahu apa aja nih kira-kira menurut Ibu flagship ataupun program yang sangat berguna untuk masyarakat yang memang sudah OJK hadirkan, dan program apa yang memang ini datang dari ketika Ibu hadir di OJK. Tentu saja pertama saya harus sampaikan saya tidak bisa kerja sendiri tanpa teamwork ya. Jadi saya tidak boleh menyampaikan wah ini hasil kerja saya sendiri. Rasanya sebagai seorang pemimpin juga tidak wise untuk bicara seperti itu. Tapi kembali sedikit tadi yang kita obrolin ya Safina. Kembali ke passion tadi ya. Saya sangat menyukai apa yang saya kerjakan sekarang karena itu sesuai dengan passion saya. Saya senang membantu orang lain. Saya ingin bermanfaat buat orang lain. Apa pemikiran kita, program-program kita yang bermanfaat buat industri, buat masyarakat banyak, bangsa dan negara. Jadi I'm so grateful ya, Allah menempatkan kami di posisi ini. Dan saya selalu mengajak tim saya juga selalu berpikir begini. Kita harus selalu berpikir, kenapa kita ada di posisi sekarang? There is no such coincidence in our life kan? Kenapa saya ada di sini? Kenapa Safina ada di posisi sekarang? Pasti Tuhan punya rencana bagaimana kita memanfaatkan tempat kita saat ini untuk semakin bisa bermanfaat buat orang lain, membantu orang lain, bermanfaat buat industri, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, di tempat kami
edukasi, kemudian pelindungan konsumen, pengawasan market conduct, itu kita sebetulnya dalam satu program besar adalah untuk melindungi konsumen dan masyarakat, Mbak Safina ya. Dengan apa? Dengan memberikan edukasi. Rasanya kalau masyarakat kita pinter, terliterasi, teredukasi, terinklusi produk-produk keuangan yang legal, yang formal ya, dan mereka tahu cara menggunakan, mengelola, itu mereka akan terlindungi dari pertama yang paling sederhana ya, berbagai penipuan-penipuan. Baik itu misalnya investasi ilegal, pinjol ilegal ya, kemudian bagaimana scam dan fraud yang banyak terjadi, dan juga terhindar dari masa depan yang suram ya. Karena kadang-kadang masyarakat kita itu karena tidak bisa mengelola keuangannya, nggak bisa mengelola keuangan keluarga, terutama nanti yang disalahkan ibu-ibu lagi ya, Mbak Safina ya. Bagaimana seorang ibu itu dituntut ya, atau di keluarga juga, bagaimana bisa mengelola keuangan, menyiapkan investasi untuk masa depan, menyiapkan sekolah anak, dan lain-lain. Jadi ini semua dalam satu program besar, yaitu untuk pelindungan konsumen dan juga masyarakat Indonesia. Nah, ini juga selalu yang saya senang dan bahagia ya kalau saya tiap mau tidur ya, Mbak Safina. Saya ingat sehari ini saya udah ngerjain apa sih gitu. Hal baik apa yang sudah saya lakukan dan besok saya mau kerjain apa lagi gitu ya. Alhamdulillah banyak sekali program-program yang sudah kita lakukan ya. Yang paling baru, Mbak Safina, kita baru meluncurkan Indonesia Anti-Scam Center. Ini program bersama di Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal. Ini berangkat dari keprihatinan saya, Mbak Safina ya, kok setiap hari ada aja orang yang lapor bahwa dia kehilangan uangnya karena misalnya salah ngasih OTP ya, kemudian nggak sengaja passwordnya kecuri sama orang, atau misalnya dia melakukan konfirmasi padahal itu scam dan lain-lain. Terus kemudian ketika mereka lapor ke bank yang bersangkutan, selalu dibilang, oh pas dicek uang ibu atau uang bapak sudah pindah ke bank lain. Ke bank lain nomor berapa? Oh nggak bisa, kerahasiaan bank. Dan seterusnya seperti itu. Akhirnya kok ini scammer-scammer kok bisa dengan enaknya ya menipu uang masyarakat. Dan kita melakukan studi ya dari 10 bank saja yang sering dilaporkan konsumennya mengalami scam dan fraud dari tahun 2022 sampai dengan triwulan 1 tahun 2024 itu ada 22 triliun uang masyarakat yang hilang karena menjadi korban scam dan fraud dari 150.000 laporan. Dan angka ini saya yakin, Safina, akan terus bertambah kalau kita tidak melakukan apa-apa. Nah, kemudian dari hasil pertemuan kami kan setiap tahun 2-3 kali bertemu dengan regulator yang bagian pelindungan konsumen juga, baik di OECD maupun IOSCO. Kemudian kita saling bertukar informasi, dan kemudian kita, oh ya, ada yang kita bisa bikin lakukan sesuatu, yaitu kita membuat anti-scam center. Ini luar biasa karena kita satu platform, kemudian diikuti sekarang lebih dari 70% dari total perbankan Indonesia sudah terhubung di Indonesia Anti-Scam Center dengan payment gateway dan juga dengan marketplace. Karena sekarang kalau orang uangnya hilang, kemudian tidak hanya diputar-putar di perbankan aja, tapi pindah nanti ke misalnya payment gateway ya, kemudian bahkan masuk ke marketplace. Nah sekarang ketika kita baru soft launching 22 November tahun ini, itu luar biasa sekali bahwa yang sudah lapor ke kita itu sudah hampir 20.000 laporan. Ya, itu yang dana yang dilaporkan hilang lebih dari 150 miliar rupiah, dan yang bisa kita selamatkan itu sekitar 20%. Sepertinya nggak banyak, tapi karena orang mikir kok cuma 20%. Kadang-kadang karena masyarakat itu lapornya, mereka baru ngeh kalau mereka kena scam itu udah seminggu ya atau 3 hari, uang itu cepat sekali. Tapi kalau mereka lapor begitu OTP-nya kesen atau misalnya dia di handphonenya dihack ya, dia kena yang dia buka yang APK misalnya seperti itu, dia langsung lapor, itu masih bisa kekejar. Jadi kita dengan melakukan sosialisasi edukasi kepada masyarakat, harapannya ke depan ya tentu aktivitas seperti ini bisa kita kita cegah ya seperti itu, dan kita kan di situ juga ada kepolisian dengan Barreskrim juga masuk di Satgas Pasti. Harapannya ini juga nanti langsung kita bisa tengarai ya mereka-mereka yang melakukan scam ini, dan kemudian kita bisa melakukan pengembalian dana kepada masyarakat. Nah, sekarang sekitar 20% karena saya lihat yang banyak dilaporkan adalah kasus-kasus lama yang sebelum Indonesia Anti-Scam Center terbentuk begitu. Jadi kita
sangat yakin ke depan ya, dengan semakin terhubung, harapannya nanti semua bank akan ikut ya. Ini akan memperkecil gerak mereka dan kemudian ini bisa membantu menyelamatkan dana masyarakat. Itu Safina yang saya bilang, saya sangat senang dengan apa yang saat ini posisi kami ya di OJK sebagai yang untuk melindungi konsumen dan masyarakat, karena dengan berbagai program yang kita lakukan, kita memberikan pelindungan kepada masyarakat. Jadi kalau kita lihat ya, setahun itu kita dapat pengaduan sekitar 350.000 aduan ya. Dari situ kita membantu ya, kan kita ada sistem namanya aplikasi portal pelindungan konsumen. Di situ ketika misalnya Safina ada pakai produk di bank tertentu gitu ya, nggak ada sesuatu yang kemudian nggak happy dengan misalnya masalah agunan, kemudian ada dispute ya, laporkan aja ke APPK. Di situ langsung terhubung antara konsumen, kemudian pelaku usaha jasa keuangan, entah itu bank, asuransi dan lain dengan OJK. Jadi OJK memantau bagaimana penyelesaian yang dilakukan oleh si POJK tersebut. Kalau konsumen nggak puas ya, itu bisa lanjut ke lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Tapi setiap aduan yang masuk, kita lihat apakah ada pelanggarannya atau tidak. Nah, kalau ada pelanggaran kita akan masuk, kita panggil, kita periksa dan lain-lain. Jadi kita selama 2024 ini sudah mengembalikan dana nasabah hampir 200 miliar rupiah ya, yang nasabah yang merasa dirugikan dan lain, kita minta POJK untuk mengembalikan. Dan masih banyak sekali yang terus kita lakukan. Kita juga mengeluarkan peraturan-peraturan OJK, kita mengeluarkan POJK 22 tentang pelindungan konsumen dan masyarakat. Di situ di dalamnya ada memastikan misalnya POJK melindungi data konsumen dan lain-lain. Itu juga merupakan satu hal yang mungkin baru ya, tetapi kita terus mendorong POJK untuk semakin mengedepankan pelindungan dan hak-hak konsumen tersebut. Tapi yang menarik ya dari POJK 22 ini, tentu saja ini turunan dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK, bahwa konsumen yang dilindungi adalah konsumen yang bukan konsumen nakal, jadi konsumen beretikat baik. Dan di sini juga kita ajarkan tidak hanya POJK yang bertanggung jawab, yang punya kewajiban ya atau tanggung jawab, tetapi konsumen juga punya kewajiban untuk membaca kontrak. Nah, jadi nggak boleh jadi konsumen, oh saya nggak tahu tapi tanda tangan. Nah itu juga hal-hal yang terus kita kampanyekan, kita edukasikan. Kalau menjadi konsumen yang cerdas dong. Kalau mau beli produk atau mau ikut investasi atau baca dulu syarat dan ketentuannya seperti apa. Tapi kalau kita lihat di misalnya perjanjian bakunya itu ada klausula yang merugikan konsumen, kita akan panggil dan kita bisa sanksi si POJK. Jadi banyak yang kita lakukan untuk melindungi konsumen selain dari edukasi dan literasi itu sendiri, Safina. Jadi tahun ini kita meluncurkan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan. Ini kita menggandeng seluruh pelaku usaha jasa keuangan di Indonesia, baik itu dari sektor perbankan, asuransi, pasar modal, dana pensiun, pembiayaan, penjaminan, dan lain-lain, semua kita ajak untuk bersama-sama memberikan edukasi kepada masyarakat. Jadi dengan memberikan edukasi kepada masyarakat, menjadikan masyarakat konsumen yang cerdas, terhindar dari segala macam skema-skema penipuan, ya, yang ilegal dan lain-lain, karena kita melihat ya, Safina, kita juga punya Satgas Pasti, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal. Tahun ini aja kita sudah menutup 2.900 pinjol ilegal dan 300 tawaran investasi ilegal. Betapa banyak masyarakat yang kemudian dananya hilang karena masuk kepada skema-skema seperti ini. Ini misalnya contoh yang dialami oleh teman saya sendiri ya, di satu grup ibu-ibu begitu, tawaran-tawaran seperti investasi yang sudah saya ingatkan bahwa ini ilegal loh, tapi namanya ibu-ibu ya. Kalau dan itu berdasarkan riset juga memang korban paling banyak dan paling tinggi itu perempuan ya, Bu? Betul, ya, baik itu pinjol ilegal dan lain investasi. Karena apa? Kebanyakan ibu-ibu itu kan ada komunitas ya, satu kena ya, kemudian dia mengajak teman-temannya, itu biasanya mereka semua ikut. Nah seperti itu. Jadi kalau misalnya dana-dana masyarakat ya, yang saat ini kita lihat yang korban dari kegiatan ilegal itu sudah 150 triliun rupiah dana masyarakat yang hilang begitu saja karena aktivitas ini. Kalau ini masuk ke sektor keuangan yang formal, betul, ya, yang kemudian bisa untuk membantu pertumbuhan ekonomi, udah jadi sesuatu. Jadi ini terus kita gencarkan, kita sosialisasikan kepada masyarakat supaya masyarakat semakin terliterasi, terintusi dan terlindungi begitu. Mungkin karena aku pernah baca riset itu ya, Bu. Salah satu korban yang terbanyak adalah perempuan. Lalu biasanya alasan paling berdasarkan survei, alasan paling banyak dipilih itu adalah
ingin bisa mendapatkan uang secara cepat. Itu alasan paling banyak. Pernah mungkin atau kedepannya akan terbesit untuk membuat program yang memang dikhususkan untuk perempuan, ibu-ibu, karena memang apalagi ibu rumah tangga handle everything about the money inside the family gitu kan. Gimana? Itu Safina. Jadi tadi Safina menyatakan itu kuncinya. Kenapa orang banyak terjebak penipuan investasi? Karena mereka pengen dapat uang tuh banyak dan cepat. Which is nggak ada. Kalau kita mau punya bodybuilding itu pasti kita harus kerja keras, olahraga, nggak bisa ujuk-ujuk. It takes time gitu. It takes time dan effort gitu ya. Nah itulah masyarakat sering terjebak seperti penipuan karena greedy ya. Mereka serakah, kemudian melihat padahal kadang-kadang kita lihat spreadnya tuh luar biasa gitu, yang impossible gitu ya. Even sahamnya nggak segitu. Nggak segitu. Jadi inilah yang sering kita edukasikan 2L, legal dan logis. Harus cek legalitasnya. Izin mendirikan perusahaan berbeda dengan izin mereka beroperasi di sektor keuangan yang harus mendapatkan izin dari OJK. Kemudian logis apa enggak? Nah, ibu-ibu ini sering yang banyak kemudian menjadi korban karena mereka tuh mungkin lebih ya kalau satu temennya ikut dia kemudian satu komunitas ikut seperti itu. Jadi kita edukasi. Nah, pertanyaan Safina tadi bagus banget. OJK punya nggak sih program yang khusus buat perempuan? Kita punya, Safina. Jadi kita punya 10 segmen prioritas untuk mendapatkan edukasi, literasi, dan inklusi dari program OJK. Salah satunya adalah perempuan. Ya, perempuan, kemudian disabilitas. Kita juga baru saja mengeluarkan pedoman setara, pedoman untuk disabilitas berdaya. Itu juga kita mengedepankan edukasi untuk disabilitas, kemudian kelompok pelajar dan seterusnya. Nah, untuk perempuan ini, saking kita fokusnya nih ya, untuk mengedukasi perempuan, untuk pertama kalinya dalam Survei Nasional Literasi Inklusi Keuangan yang dilakukan oleh OJK bersama dengan BPS, untuk pertama kalinya literasi dan inklusi perempuan lebih tinggi, Safina, dari laki-laki. Ya, ini sesuatu yang tentu saja kita juga sangat senang dengan hasil yang ada, karena memang selama ini kita fokus kepada ibu-ibu ini ya, yang memang menteri keuangan di rumah tangga, ibu-ibu yang mengelola investasi ke depan, ibu-ibu yang diharapkan untuk menjadi untuk menjadi anchor dalam keluarga untuk urusan keuangan dan lain-lain. Dan ini kita banyak sekali programnya. Kita punya program misalnya Si Cantik, Sahabat Ibu Cakap Literasi Keuangan Syariah. Kemudian kita punya Bundaku, Ibu Anak Cakap Keuangan gitu. Kita banyak sekali punya program untuk ibu-ibu ini. Jadi kita baru saja mengeluarkan panduan atau buku saku juga untuk perempuan. Jadi banyak sekali program kita untuk perempuan. Dan saya boleh sharing ya, kita kan member dari OECD INVE, Organization for Economic Cooperation Development, yang sekarang Indonesia sedang dalam proses untuk menjadi member tetap dalam Investor Network for Financial Education, International Network for Financial Education. Dan di situ disampaikan bahwa rata-rata literasi ya negara-negara OECD adalah 63%. Alhamdulillah kita sudah 65%, Safina. Jadi for the first time kita melampaui average tadi, dan itu mereka bilang pencapaian yang sangat luar biasa, dan mereka juga sangat impress dengan program-program literasi edukasi kita. Kita punya program namanya Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah. Ini kita alhamdulillah sudah seluruh kabupaten kota di Indonesia sudah ada TPAKD, di mana di situ benar-benar kita bisa mengukur. Misalnya di TPAKD ini ada kredit pembiayaan melawan rentenir ya. Siapa sih korban rentenir? Lagi-lagi ibu-ibu gitu kan. Ibu-ibu, baik itu misalnya dia mbok-mbok yang jual di pasar, ibu-ibu perlu untuk sekolah anak, instead of dia pinjam ke yang resmi, dia malah kena rentenir dan seterusnya. Kemudian kejar satu rekening satu pelajar, terus tuntas satu rekening untuk satu disabilitas dan sebagainya. Jadi ini adalah program OJK yang kita well design, well plan, yang kita masukkan dalam roadmap peta jalan edukasi, pelindungan konsumen dan pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan. Dan ini kita bisa ukur dan evaluasi. Ini yang kemudian mendapat apresiasi karena kita tidak cuma program yang seperti kampanye, tapi benar-benar ada bisa dimonitor angkanya dan kita bisa evaluasi. Gitu. Ini kan yang tadi banyak disebutkan sebenarnya. Ini satu pertanyaan penutup ya Bu. Banyak disebutkan oleh Ibu, mungkin korban-korban scam, korban-korban penipuan itu mostly adalah yang memang edukasinya juga rendah. Tetapi nggak bisa dihindari. Saya yang berpendidikan, saya yang kuliah S2, bekerja, pernah kena tipu. Bahkan saya pernah baca juga ibu pernah dijadikan emergency contact untuk pinjaman online. Artinya ibu yang menduduki posisi ini aja masih memiliki celah untuk dikejar oleh mereka. Dan apa yang bisa kita lakukan?
Apa yang salah mungkin dari kita yang bisa kita introspeksi? Pertama, Safina, kalau yang menjadi korban penipuan gitu ya, scam dan fraud dan lain-lain, itu tidak hanya mereka yang berpendidikan rendah, tapi bahkan pejabat pun banyak yang kemudian kena scam dan fraud. Misalnya dia lagi meeting repot, kemudian ada dari Bapak menggunakan transaksi kredit card di Eropa ya? Oh enggak, saya lagi meeting. Oke, saya kirim OTP, Bapak info ya, padahal itu udah OTP itu untuk menjebol rekening dan gone gitu ya. Jadi itu satu, tidak melulu kena mereka yang berpendidikan rendah, tapi itu semua segmen masyarakat bisa terkena. Bisa jadi sasaran. Iya. Terus kemudian yang kedua ya, tadi kan saya sebut di Undang-Undang P2SK disebutkan ada pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan. So it's something new. Kalau dulu PUJK itu diawasi dari sisi prudensialnya aja, yaitu dari misalnya rasio kecukupan modal, kemudian kesehatannya dan lain-lain. Tapi sekarang dari perilakunya. Nah ini yang kita awasin. Misalnya tadi tentang perilaku petugas penagihan, debt collector. Nah saya terima kasih kepada netizen ya. Saya kan punya sosial media, saya punya Instagram. Ya somehow mereka bisa jadi melapor ya Bu. Bisa melapor secara langsung dan somehow mereka bisa dapat nomor handphone saya. Dan sudah sering ya mereka taruh nomor saya itu sebagai emergency contact yang untuk kemudian mereka bilang biar Ibu merasakan tahu bagaimana perilaku debt collector ini dengan kata-kata yang kata-kata yang mengancam, mempermalukan dan sebagainya. Itu saya jadi banyak langsung dapat terima. Ibu, ini ya saya akan sebar pokoknya ini karena kontak Anda ini sudah berhutang ini begitu. Pokoknya itu kata saya itu termasuk dalam hal yang kita awasin karena di POJK 22 2023 itu bahwa perilaku petugas penagihan itu kita atur ya, tidak boleh melanggar norma masyarakat dan lain-lain, dan juga itu ada aturan-aturan yang harus diikutin dan itu merupakan tanggung jawab dari si perusahaan tersebut gitu ya. Jadi itu kita atur. Jadi memang ini satu proses, Safina ya, tapi kalau kita lihat dari aduan yang masuk ya, kemudian bagaimana kita sudah punya kerangka regulasi ya, yang pelaturan OJK dan lainnya untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, harapannya ke depan semua pihak itu akan semakin sadar. Pertama PUJK ya, perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor keuangan itu semakin sadar tentang hak konsumen ya, bahwa mereka harus mengedukasi konsumennya, memberdayakan konsumennya, menjadikan mereka konsumen yang cerdas dan terlindungi seperti itu. Kita melihat ya dalam kita mengawasi PUJK itu dalam kerangka pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan dari seluruh life cycle produk, Safina, mulai dari produk didesain. Ketika ada masalah sama produk ya, yang kemarin sempat ramai, kita lihat produk ini ketika didesain ada nggak yang kemudian potensi merugikan konsumen. Kalau ada, kita bisa langsung kita periksa ya, kita panggil semua pihak dan kita bisa beri sanksi yang cukup severe begitu ya. Misalnya dalam proses pemasaran, misalnya Safina ditawari satu produk, kemudian terjadi sesuatu. Wah, ternyata ketika ditawarkan hanya dijelaskan soal manfaatnya aja, resikonya nggak dijelaskan. Itu namanya mis-selling ya. Itu juga ada ketentuan yang bisa kena sanksi dan seterusnya. Jadi pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan atau pengawasan market conduct is a game changer di industri jasa keuangan karena ini juga sudah ditetapkan di undang-undang. Jadi ke depan ini semua akan kita tertibkan ya, kita atur, bahkan termasuk misalnya influencer begitu ya, yang sekarang bebas memberikan advice yang ngaco, yang kemudian merugikan masyarakat dan lain-lain. Ini juga sedang kita atur untuk kemudian kita bisa tertibkan dan sebagainya. Jadi memang ini satu proses yang perlu waktu, Safina, tapi saya melihat ya alhamdulillah ini kita semua sudah banyak progres ya. Memang perlu waktu. Nah kadang-kadang nih ya, kalau Safina nanya apa di pekerjaan yang kadang bikin saya sedih ya. Kadang-kadang kalau orang itu lagi ada masalah dan sebagainya melapor kepada kita, padahal proses itu sedang kita lakukan pemeriksaan, yang kita panggil saksi dan lain-lain, itu butuh waktu. Tapi mereka selalu, OJK ini kerjanya apa sih? Kok aduan saya nggak ditangani? Saya kan nggak bisa menyampaikan secara langsung kita sedang dalam proses apa. Tapi ketika itu kemudian kita sudah putuskan, kita beri sanksi, kalau memang itu merugikan, kita minta mereka kembalikan kerugian konsumen dan seterusnya. Jadi untuk semua masyarakat, OJK kita dengan sekuat tenaga ya, sepenuh hati ya, kita komitmen kita mengembangkan industri sektor jasa keuangan, tapi dengan tidak mengorbankan kepentingan konsumen dan masyarakat, bahkan kita selalu mengedepankan kepentingan konsumen dan masyarakat itu sendiri. Jadi percaya kita will do our best ya untuk melindungi konsumen dan masyarakat.
Oke, Bu, diskusi kita udah panjang banget dari mulai perjalanan karir Ibu sampai akhirnya program-program yang ternyata banyak banget ya, Bu. Berarti saya tuh cuma tahu segelintir aja. Saya mungkin cuma tahu si IASC tadi sama Satgas Pasi. Mungkin itu doang yang saya tahu dan memang pernah saya riset sendiri. Tapi sekarang untuk menutup, Bu, penonton kita pasti banyak juga yang ingin mengikuti jejak karir Ibu. Apa yang mungkin bisa Ibu sampaikan kepada teman-teman kita di luar sana? Saya punya advice ya. Saya ulang ya. You have to know what you want in your life. What's your passion? The second one is you have to dare to dream. Berani bermimpi. Yang berikutnya, you have to know how to get there. Banyak orang punya cita-cita besar tapi nggak tahu gimana menuju ke sana. Dan setelah semuanya kamu tahu, go get your dream. Kejar mimpimu kemanapun dan jangan mudah menyerah. Setiap kamu jatuh, kamu harus bangun lagi. Jatuh, bangun lagi. Kejar mimpimu karena nggak akan ada orang yang bisa menolong selain diri kamu sendiri. Oke, thank you Bu Kiki atas waktunya. Semoga semua yang mendengarkan kita bisa terinspirasi dan program-programnya semua juga semakin jalan. Karena sedih banget jangan sampai ada lagi yang tertipu. Karena tadi kalau misalkan digunakan ke sektor yang lebih jelas itu pasti akan jadi something big. Terima kasih Bu Kiki. Sehat ya Bu Kiki. Thank you, makasih. Ya itu tadi diskusi saya bersama dengan Ibu Kiki. Jangan lupa untuk saksikan terus Top Woman Talk berikutnya. Sampai jumpa.